kayak gitu untuk bentuk kolomnya kayak gitu untuk yang apa namanya? Ya, atau nggak usah itu nanti di judul ya judul PPT-nya. Ya, berarti kolomnya bentuknya kayak gitu. Terus lihat lagi bab selanjutnya. Sambil bimbingan, Pak. Sorry. Enggak, pas ini saya mute. Oke, bab 2 isinya apa aja? Bab 2 itu ada penelitian terdahulu sama Ya. teori-teori gitu, Pak. Oke. Sekarang saya yang share. Saya nge-share, ganti share. Nah, kamu di stop dulu share ya, berarti. Iya, Pak. Iya, Pak. Ya. Saya tunjukin punya anak-anak yang kemarin bimbingan biar seperti ini. Ya. Nah, ini contoh struktur bab 2 untuk ini punyanya Oni ya, punyanya Nia. Nah, jadi strukturnya seperti ini. Ya, jadi 2.1 itu adalah penelitian terdahulu, ya. Kemudian 2.2 itu adalah teori tentang sistem informasi, di mana sistem informasi itu nanti ada teori tentang perancangan sistem dan aplikasi berbasis web. Ya, terus 2.3 itu baru bicara teori akuntansi. Nah, teori akuntansi ini berarti dipecah ya 2.3.1-nya adalah siklus akuntansi. Kemudian siklus akuntansi itu harus lengkap ya diungkap tentang jurnal umum, buku besar, neraca saldo dan laporan keuangan ya. Nah, ini adalah satu set yang harus ada ya di teori akuntansi untuk siklus akuntansi. Kemudian metode pencatatan transaksi. Sorry. Oke, lanjut ya. Yang 2.3.2-nya adalah metode pencatatan transaksi. Ini kalau ada ya, berarti pencatatan berbasis kas atau pencatatan berbasis akrual ya. Kemudian ada COA ya, ada teori tentang COA itu di 2.3.3. Nah, kemudian lanjut ke 2.4 ya. Kalau mereka membahas manajemen perhotelan. Nah, kalau di kalian berarti kalian membahas tentang topik masing-masing gitu ya. Kalau di kalian berarti misalnya Salma tuh topiknya apa ya? Kas masuk kas keluar, Pak. Masuk kas keluar. Metodenya Masuk kas keluar. tesis. Oke. Berarti nanti kalau kas masuk kas keluar metode pencatatan transaksi ini tetap ada ya. Nanti COA tetap ada. Nanti kamu tambahin di sini metode pencatatan kas masuk dan kas keluar ya. Jadi seolah-olah ini akan jadi banyak ya buku bab 2 kalian, tapi sebetulnya kalau kayak punyanya Salma, kalau yang dibahas kas masuk kas keluar, nanti outputnya tuh akan kena lebih banyak di ini laporan arus kas ya, di laporan arus kas. Nah jadi nanti laporan performansi, laporan posisi keuangan ini cukup ada aja, tapi yang sama lebih jelasin nanti yang di sini laporan arus kas karena sama outputnya nanti bikin arus kas. Jadi lebih detail nanti di situ.
sisanya sih nggak perlu terlalu detail. Ya. Nah, terus pencatatan kas masuk kas keluar itu berarti nanti di COA ini tetap ada. Mungkin buat Salma berarti harus ada tambahan teori tentang metode pencatatan kas masuk dan kas keluar. Gitu. Ada yang bentuknya pencatatan kas masuk kas keluar itu ada yang bentuknya di TA2 tuh, masih ingat nggak? Ada pencatatan metodenya apa aja? Yang metodenya pencatatannya terpisah antara kas masuk sama kas keluar, dipisahkan, ya pisah kolom. Ada yang kas masuk kas keluarnya itu di dalam satu kolom, jadi ada penerimaan, pengeluaran, dan saldo. Jadi di bawahnya aja. Oke. Nah, itu terus lanjut ke 2.4-nya. Jadi untuk kalian berarti kalian lebih cenderung ke perusahaan manufaktur. Ya. Kalau yang ngambilnya koperasi, nggak ada ya koperasi. Waserda berarti kalian cari teori tentang Waserda itu dalam bentuk koperasi atau bukan? Bentuknya koperasi atau bukan? Waserda tuh dalam bentuk kayak koperasi sih Pak, sama tapi dia ngejualin kebutuhan untuk sehari-hari peternak sama anggota aja. Oke, berarti untuk yang Waserda di sininya adalah perusahaan dagang gitu ya. Manajemen perusahaan dagang gitu ya. Kalau yang Salma misalnya di sininya apa? Teorinya kas masuk kas keluar berarti kamu bikin di sininya manajemen tentang perusahaan manufaktur gitu. Jadi kan kamu cakupannya bikin kas masuk kas keluar untuk KPSBU-nya ya. KPSBU-nya itu adalah masuk ke kelompok perusahaan manufaktur. Terus kalau satu lagi Sarah, berarti Sarah topiknya apa? Sarah topiknya apa? Bisa hasil usaha, Pak. SAU. Nah, berarti di sini yang kamu angkat adalah koperasi ya, terkait dengan koperasi. Nanti di situ ada pembagiannya, ada S1 ya. Nah, terus sudah dari situ ya, bab 2.5-nya adalah perancangan sistem. Nah, ini yang saya nggak klop sama Pak Kasaman ya. Menurut saya karena di sini sudah ada perancangan sistem, di sini nggak perlu ada. Menurut saya ya, gitu. Tapi Pak Kasaman tetap nih di sini pengen ada perancangan sistem. Jadi perancangan sistem itu nanti dibagi menjadi rich picture, BPMN, UML, YAMD gitu. Terus bab 26 ya, 26-nya adalah PHP, code igniter dan PHP dan MySQL ya. Nah, kemudian di 27-nya yaitu pengujian sistem yang menggunakan black box testing dan UAT. Nah, teori-teori ini yang harus kalian bikin. Ya. Kalau kalian nggak punya bagan seperti ini ya, sebetulnya bikin aja di Excel gitu ya. Kalian bikin, misalnya kalian pakai Excel dulu. Karena saya share. Kalian bikin gini dulu aja. Nggak bisa diklik. Nah, bikin bab 2.1 penelitian terdahulu. Nah, terus 2.2 tadi 2.2 itu Sistem informasi. Nah, terus kamu bikin aja dulu kayak gitu ya. Terus 2.3 itu bicara masalah akuntansi ya, teori akuntansi ya. Nah, terus kamu bikin anaknya subbabnya 2.3.1 apa aja yang kamu angkat terkait teori akuntansi yang related sama
apa yang kamu akan kerjakan. Jadi kamu bikin siklus akuntansi, kamu angkat siklus akuntansi. Karena misalnya kamu bikin fungsionalitas untuk buku besar, jurnal umum gitu ya, yang kamu angkat di sini. Ya, sehingga nanti bentuk strukturnya akan jadi seperti ini. Nah, ini silakan kamu capture. Boleh di capture. Udah mau ditanya dulu? Pak, saya mau ini aja sih, mau ngasih tahu info. Kemarin kan untuk si laporan lab baru itu, ini ya kata Bapak itu digabung ya Pak. Ternyata pas saya udah tanya ke Kepala Waserda, untuk laba rugi Waserda itu terpisah Pak. Jadi Waserda punya laba rugi sendiri tanpa mengaitkan dengan penjualan serta pakan ternak Pak, gitu. Oke, ada di berita acara. Ya, nanti mau dimasukin ke berita acara. Oke. Ya, selama itu nanti ada di berita acara, terus pas sidang nanti kamu bisa tunjukin, ya itu bisa. Silakan. Berarti itu nanti butuh lampiran gitu nggak sih Pak biasanya? Betul, lampirannya adalah berita acara. Harus ada bukti gitu ya Pak ya? Iya. Oh Ya. Terus sama ini Pak, ternyata juga ada pajak, tapi pajaknya dari total pembelian anggota gitu, 10%. Total pembelian untuk ngitung apa? Dari misalkan ngitung pembelian barang Pak, jadi ada pajaknya gitu 10%. Misalkan pembeli PPN. beli barang. PPN Iya bukan. Pak, PPN itu 10% dari total pembelian gitu. Nah, berarti kamu harus masukin teori tentang PPN gitu loh maksudnya. Di bab 2. Teori PPN ya Pak? Iya. Di bab 2. Iya, masukin teori tentang PPN. Pokoknya segala sesuatu yang kamu garap ya, yang hasil interview itu ternyata oh ini kayaknya saya harus menangani PPN, berarti kamu harus masukin teorinya di bab 2 gitu. Misalnya kamu oh kayaknya saya harus bikin kartu stok di Waserda. Nah, berarti Siti Hajar harus bikin teori tentang perhitungan dan pencatatan persediaan. Gitu. Ya. Ya Pak. Ya, jadi nggak semua struktur ini bakalan sama dan bisa klop dengan topik kalian masing-masing. Jadi silahkan nanti kalian diidentifikasi dulu ya, kira-kira yang saya garap itu apa. Saya kayaknya bakalan bikin kartu stok, oke masukin. Kalau saya bikin kas masuk kas keluar, berarti saya masukin teori pencatatan kas masuk dan kas keluar gitu ya, buku kas atau minimal teori tentang buku pembantu kas, kan ada tuh ya, buku pembantu kas ya, masukin teori ya. Kemudian metode di sana apakah menggunakan pencatatan impress fund atau tidak, atau kas kecil lah itu masukin gitu. Kalau yang topik PA-nya tentang pembagian SAU gitu ya, nah, terus masukin teori tentang koperasi dulu, masukin dulu teori tentang apa namanya konsep pembagian SAU gitu ya. Nah itu masuk. Itu udah poin berapa? Udah yang
5 menit cukup kan? 5 menit lagi. Pak, Ya. kalau SHU itu tetap ada jurnal umum sama buku besar kan? Tetap semua itu kalian pasti Ada. akan mensupport bikin jurnal umum. Seluruh topik kalian itu pasti outputnya salah satunya bikin jurnal umum buku besar. Masalah nanti jurnal umum buku besarnya itu tabelnya dibikin sama siapa di antara kalian berlima, nanti nggak masalah gitu ya. Kalau bisa sih sebetulnya tabel jurnal umum dan buku besar itu kan udah dikerjain sama kakak tingkat yang sebelumnya ya. Sebetulnya nanti kalian nggak boleh tuh bikin tabel jurnal umum lagi karena udah ada di kakak tingkat sebelumnya. Kakak tingkat. Ya, kalau nggak salah sih ada di punyanya Vincent kalau nggak salah. Ada tabel jurnal umum, ada tabel buku besar. Jadi nanti kalian nggak usah bikin lagi jurnal umumnya, cukup kalian masukin teori jurnal umum yang digunakan itu tabelnya seperti apa. Kemudian buku besarnya menggunakan berapa kolom. Ngikut aja yang udah punya kakak tingkat sebelumnya yang udah ada di aplikasi, jangan bikin baru. Iya, Pak. Nah, apalagi? Mau nanya apa lagi? Tanggal 30 kan ya? Mana? Iya, Pak. Data-data udah bisa masuk kan? Udah bisa ya? Gimana, Pak? Data-data yang hasil interview udah bisa masuk kan? Oh, Udah. Udah ya? udah, Pak. Oke. Mangga Pak Kasaman udah ada? Ya, saya titip ini aja notasinya ya, jangan lupa ya. Notasi RICH, PPMN, use case, class diagram, suka pada lupa. IRD. Tapi Pak Kas, punten, Ya. ini kan di sini ada perancangan. Ya. 2.2.a. Tapi di sini ada juga perancangan. Apakah nggak salah satu dihapus? Sebaiknya salah satu dihapus aja, Pak Boeing. Yang ini ya. Berarti kalau gitu aplikasi berbasis web juga saya masukin di sini. Ya. Sebenarnya aplikasi berbasis web kalau nggak salah di bab 1 ya udah ada jawabannya ya. Yang itu definisi operasional. Tapi jarang sih itu aplikasi berbasis web itu bisa masuk ke. Nah, itu tuh yang diimplementasi sistem tuh. Implementasi sistem. Jadi sebelum masuk ke PHP dijelaskan dulu aplikasi berbasis web itu apa. Ini ya. Sini ya aplikasi berbasis. Ya. Berarti. Jadi nanti nyambungnya ke PHP. Oke, jadi yang ini jadi dua gitu ya aplikasi ya. Jadi implementasi sistem itu secara garis besarnya aplikasi berbasis web. Nah, untuk membangunnya itu butuh apa? Toolsnya PHP, CI, MySQL. Pak Boeing lagi di Padalarang? Di Padalarang di Mansion Pine. Nggak bawa sepeda? Enggak, ini mah di ini hotel Jalan Telekomunikasi. Oh, di situ. Hotel baru ya? Lagi di kantor bekas lembur. Diminta data buat terapin. Jadi korban. Bukan korban, anugerah Pak Boy. Anugerah. Gitu. Mangga ada lagi Pak Kasaman, mangga misi mau kalian mau nanya-nanya dulu nggak sama Pak Kasaman masalah teks wording dan segala macam? Enggak Pak? Isi saya mau paralel dulu ngerjain ini biar cepat pulang. Aja paralel Pak Boy. Saya nunggu aja, nunggu ditanya aja saya mah. Nah, sok mangga silakan nanya sama Pak Kasaman ya. Saya nunggu aja.
Pak, Ya, kalau mau buat referensi itu bisa pakai Mendeley ya Pak ya? Mendeley. Oh, stylenya. Ya. Kalau biasanya sih ya, stylenya itu pakai IEEE biasanya ya. Oh iya. IEEE. Umumnya sih ke sana. IEEE sebenarnya lebih mudah gitu. Kalau Mendeley itu jarang sih ya kalau di PA. Kebanyakan tuh IEEE sih Oh iya. stylenya. Jadi tinggal dikasih nomor, nanti referensinya kemana. Menurut saya lebih mudah sih, lebih mudah IEEE sih. Tidak Iya. harus mencantumkan siapa pengarangnya dan sebagainya. Oh iya. Iya, Pak. Cukup nomor saja. Ayo, ada lagi. Pak, Ya. kan saya kan ini ya membuat citasi itu pakai IEEE. Kan biasanya Ya. kalau udah ada terus muncul gitu ya Pak kayak nomor 1 gitu ya kan. Ya, Terus abis itu setelah mau buat lagi, tapi kok tetap nomor 1 terus ya Pak, itu kenapa ya? coba buka Word-nya. Jadi nggak keubah ke nomor 2 gitu. Izin share Coba. screen ya Pak. Ya. Yang barcode siapa? Saya Pak. Nah, nanti di teori sistem ya, kamu tambahkan Ya. apa itu barcode. Iya. Ada Tapi berapa jenis barcode? di definisi operasional udah dimasukin Pak tentang barcode, apa itu nanti dihapus aja ya dijadiin ke sistem itu? Definisi operasional itu hanya hanya sedikit aja sebenarnya. Tapi pembahasan lebih dalam lagi ada di bab 2. Jadi kalau definisi operasional itu lebih ke aplikasi berbasis web tentang point of sale menggunakan barcode. Jadi ya sebatas gitu ya. Tapi kalau di bab 2 itu barcode itu apa sih, teknologi seperti apa, nah dijelaskan di situ. Dijelaskan, Iya, habis Pak. itu ada berapa jenis kode barcode, terus nanti termasuk yang dipakai ya. Jadi barcode itu kan macam-macam ya. Ada yang berapa bit, ada yang berapa bit, ada yang berapa bit gitu. Nah, yang kamu pakai nanti yang mana? Itu bisa. Iya, Pak. Mana coba share screen? Iya. Ini udah terlihat belum, Pak? Dah. Terus? Udah. Nah, misalkan ini yang dari latar belakang dulu kan. Ya. Di sini mau saya masukin citasinya ya Pak, ya kan udah dimasukin, insert citasi. Terus habis itu ini kan ininya si citasinya. Ya. Ya. Terus udah nih Pak masuk 1. Ya, terus? Terus saya mau buat citasi lagi kan untuk yang si ini, untuk tren susu. Itu ini dari Badan Pusat Statistik. Ya. Tapi tetap angka 1 juga. Itu gimana? Kenapa ya Pak ya? Oke. Coba kita lihat di daftar referensi aja, dikeluarin di bawah ke bawah. Bikin. Paling atau manage source, coba manage source. Di atas. Manage, ini. Badan Pusat Statistik itu nomor 1 tuh. Iya. Ya. Tadi yang siapa? Yang 2017 itu siapa? Yang sistem informasi apa yang ini? Ya. Coba dikontrol, kemudian diklik. Bisa nggak? Kontrol terus diklik. Nggak bisa, Pak. Bisa ya. Nah,
Ini kayaknya coba di manage source tadi teh yang ini teh yang nomor 1 yang sistem informasi teh siapa sih? Itu adanya di nomor mana? Di nomor ini nih Pak, yang ini. Harusnya 13 ya. 2, 4. Iya, harusnya 13. Ini dipakai semua ini atau ada yang enggak? Enggak Pak, ini ada yang nggak dipakai. Makanya kemarin tuh pengen dihapus, cuman nggak bisa. Cara itu apa menghapusnya? Itu di delete Ini nanti tinggal pindah. di-delete aja. Nanti pindah ke kiri kalau nggak salah. Coba di-delete. Oh iya. Sampai yang dipakai. Itu ada dua itu. Nah, yang dipakai aja. Iya. Yang ini dulu aja deh, 2 ini dulu. Ya, dipakai. Nah. Nah, Coba. ini baru ini Oke. aja. Ada close ya? Nah, close aja. Ini tinggal di close ya, Pak? Ya. Close. Terus Nah, abis itu coba ke ini. paling bawah. Nah, itu coba. Itu pasti satu. Ini dulu ya, Pak? Ya, di-inputin aja. Insert citation. Terus ini. Tuh, 1. Yang atas coba Berarti di-update yang ini lagi. yang nggak keubah ya, Pak? Nah, itu dihapus dulu, kemudian diubah. Si 1. 1, Pak. Coba ke bawah. Ke bawah. Nah, kita keluarin daftar referensinya. Daftar referensi. Paling bawah Ctrl N. Nah, di situ keluarin. Ctrl N. Biar langsung paling bawah. Ini udah. Kok hilang? Bentar. Yuk. Nah, ini. Nah, so keluarin di situ. Pakai ini ya, beliau gini, Pak. Kayak gini, Pak. Nah, itu harusnya yang kedua ya. Itu ada ini. Iya. Sininya benar yang kedua. Benar, tapi pas yang dicitasi itu tetap 111 terus. Ada yang salah. Coba ke atas lagi. Dikeluarin nggak benar. Di sini ya, Pak. Tadi di sini harusnya ini 2. Tapi 1. Ini apa? Ini 1 apa 2 ini? Ini 2, Pak, harusnya. Biasanya sih kalau di IEEE itu yang pertama kali disitasi itu harusnya jadi nomor 1 di bibliografinya. Coba ditukar dulu coba. Mana? Di manage source. Manage source ya, Pak? Ya. Wah, saya jadi belajar nih, Pak Kas. Saya juga. Sambil ngedengerin. Utapaya-nya ke 1 apa kedua tadi? Tadi kedua. Disitasi duluan apa disitasi belakangan? Yang disitasi duluan siapa? Yang disitasi duluan harusnya 1, Pak. Nah, pindahin ke atas. Di drag aja, di drag. Loading. Iya.
di drag aja si hutapeannya pindahin ke atas. Iya, Pak, sebentar. Yang biasanya sih yang disitasi duluan itu di bibliografinya harusnya munculnya yang pertama. Jadi konsepnya kayak gitu sih. Nggak bisa? Nggak bisa, Pak, di drag. Klik sekali, klik satu, Ya, klik tahan, geser ke atas. Nggak mau. nggak bisa, Pak. Kalau yang atas ke bawah nggak mau. Nggak mau juga. Itu di master list ada kan ya, hutapean ada nggak? Coba di master list di hutapean ada nggak? Master list ini ya, Pak? Ya, ada hutapean nggak? Di sini. Ada hutapean. Ada, Pak. Nah, berarti yang ini yang current list di delete dulu. Iya. Di delete dulu, yang di current list di delete dulu. Current list. Delete dulu itu. Iya. Delete. Nah, sekarang berarti yang pertama tadi yang disitasi yang mana? Yang hutapean dulu. Ya. Hutapean Jefferson. Klik yang di master list. Sudah. Mana diklik belum? Hutapean Jefferson. Klik. Wah, kok diem? Wah, ini yang gangguan internet saya atau internet Siti? Kayaknya internetnya Siti deh, Pak. Oh iya. Iya, dia keluar itu, Pak. Ya biasanya di IEEE itu yang disitasi nanti di bibliografinya harusnya munculnya yang pertama. Jadi nggak bisa nge-cite misalnya di paragraf pertama langsung 2 gitu. Sementara sebelumnya belum ada yang di-cite gitu. Itu sih konsepnya. Seharusnya. Yang lain ada yang tanya lagi selain itu? Putus si Putus. Mbak Siti. Selebihnya sih sebenarnya di internet banyak lah belajar yang kayak gitu mah. Sitasi mah. Kecil aja nggak apa-apa ya, Pak? Ya gimana? Ya, kecil aja. Boy. Sorry. Sorry, kurang tak apa sudah ada yang nanya. Akhirnya mahasiswa bimbingan tuh kamu nanya Pak Kastaman. Ini yang kita uji bukan ya? Bukan, saya ngujinya 2021 ada ya, 2021 aja. Ada yang mau ditanya lagi, Mangga? Ya, sama ada yang mau ditanya, Siti? Pak, saya tuh masih bingung tahu Pak, topiknya itu menggunakan metode cash basis atau accrual basis ya Pak? Nah, Wei, gimana? Cash basis atau accrual basis? Kas masuk kas keluar ini Pak. Kayaknya sih kalau menurut saya di pencatatan kas masuk kas keluar ya. Jadi kamu kan ngelola seluruh transaksi, baik itu kas masuk dan kas keluar dari transaksi KPSBU Ya. maupun Waserda gitu ya. Iya Pak. Maupun toko jualan retailnya punya KPSBU gitu ya. Sama koperasi kan gitu ya. Iya Pak. Nah, menurut saya kamu harus nge-refer ke topik-topik PA punya kakak tingkat kalian semua. Kalau nggak salah, setahu saya mereka pencatatannya accrual basis. Berarti menggunakan accrual
Berarti aplikasi berbasis web untuk pengelolaan kas masuk dan kas keluar menggunakan metode accrual basis. Yes. Betul. Baik, Pak. Terima kasih. Apalagi? Tadi bab 2-nya berarti masih belum ada kutipannya atau sudah? Kalau saya sih sudah, Pak. Bab Mangga Pakas mau dilihat? Bab 2-nya? Kutipan itu kan, Pak, citasinya maksudnya? Iya. Udah ada? Udah ada, Pak. Cuman masih ngacak gitu. Mangga Pakas mau direview? Mana? Sok. Iya, Pak, sebentar. Ini, Pak. Nah, ini belum disebut site-nya di mana. Maksudnya gimana, Pak? Ya, itu menurut APB statement nomor 4, ini bla 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 dan sebagainya. Nah, itu diambil dari referensi mana? Ini, Pak, yang di ini sama 33. 9. Iya. Pak, kalau misalkan ngambil teorinya atau penjelasan itu dari buku kuliah gitu, Pak, catatan kuliah, itu perlu ada citasi gini apa nggak usah, Pak? Kalau dari catatan kuliah, biasanya di catatan kuliah itu kan ada pengertian menurut siapa gitu. Iya, tapi nggak ada sih, Pak, nggak ada pengertian menurut siapanya gitu. Nah, itu yang harus diluruskan ya. Kalau di perkuliahan itu biasanya dosen itu ngambil beberapa referensi ya. Kemudian dosen sendiri yang menyimpulkan. Sebenarnya kalau kesimpulan tersebut sih belum terpublikasi ya ininya. Jadi sebaiknya tidak diambil dari situ. Ya, Pak, baik, Pak. Karena istilahnya mah dosennya nggak bikin buku gitu. Kalau dosennya bikin buku sih nggak ada masalah. Berarti sebaiknya dari buku aja ya, Pak? Ya, buku, jurnal bisa, jurnal. Ataupun proceeding, karena sudah dipublikasikan. Jadi bisa dipertanggungjawabkan kalaupun nanti penguji nanya, ini misalnya gini, ini ada 5 kolom jurnal, ini referensinya dari mana? Kalau kamu jawab waktu kuliah, Pak, ini kesimpulan dari dosen, nah bingung kan referensinya dari mana, buku apa gitu. Kalau kuliah mah, nanti ditanya lagi kuliah di mana, bla bla bla, siapa dosennya, bla 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 dan sebagainya. Sudah terpublikasi atau belum? Itu sih sebenarnya. Baik, Pak. Terus coba lihat sistem informasinya udah sampai mana. Ini akuntansi kan. Ini kas masuk kas keluar kan? Iya, Pak, kas masuk kas keluar. Sistem informasinya belum, Pak. Ini mockup atau Wildfire Balsamic. Oke, mockupnya pakai Balsamic. Nah, tadi berarti tambahkan nih aplikasi berbasis web itu apa sih gitu. Ya, Pak. Nanti sebelum mockup tuh dijelaskannya. Oh iya, Pak. PHP, terus ke bawah lagi HTML, harusnya HTML dulu, baru PHP, baru ke kode editor. Nah, itu sebaiknya HTML terlalu sedikit tuh, kalau 2 baris, minimal 1 paragraf lah, 1 paragraf itu ya 5 baris lah, minimal. Udah, Kalimat Pak. itu terdiri dari alinea itu terdiri dari beberapa kalimat.
Satu kalimat terdiri dari beberapa kata, kan gitu ya. Jadi jangan sampai ada alinea yang isinya satu kalimat. Itu di halaman tuh nulisnya disatuin, Mbak. Di halaman. Oh iya. Nah, itu HTML dapat dari mana? Sebuah bahasa. Oh, iya Pak, itu saya dapat dari catatan waktu itu pernah nonton di YouTube gitu, Pak. Nah, kalau mau cari referensi di web sebenarnya bisa menggunakan Google Book juga gitu kan. Kalau Google Book kelihatan tuh bukunya judulnya apa gitu. Ya. Iya, Pak. Sudah terlihat di situ. Kalau menurut saya sih daripada susah ke perpustakaan, kecuali perpustakaannya sudah online. Kalau sudah online sih oke-oke aja gitu. Tapi menurut saya HTML itu banyak kok yang sudah nulis buku gitu. Pasti banyak referensinya. Pak. Ini udah baru segini aja, Pak. Oh, itu belum, berarti ini baru ke sistem. Iya. Sebenarnya coba ke atas lagi. Nah, di analisis perancangan sistem ya, urutannya sebelum masuk ke PHP itu kan istilahnya tahap implementasi ya. Nah, sebaiknya di analisis perancangan sistem itu diurut mulai dari perancangan sistem. Pertama, perancangan sistem berarti ada rich picture ya. Nah, nanti urutannya ya di bab 2. Setelah rich picture nanti masuk ke BPMN ya. Ya kan? Nah, setelah BPMN nanti masuk ke UML ya. Habis UML berarti perancangan database ya. Habis perancangan database masuk ke mockup. Nah, barulah masuk ke aplikasi berbasis webnya atau tahap implementasinya. Kayak tadi aplikasi berbasis web itu apa? PHP, kemudian CI, kemudian database-nya MySQL misalnya kalau pakainya implementasinya. Jadi di bab 2 kita harus mengurut juga tuh urutannya. Jangan sampai PHP duluan, rich picture-nya belakangan gitu. Ya. Jadi benar-benar konsisten dari awal. Di teori pun kita konsisten mulai dari teori perancangan lalu teori implementasi. Nah, implementasi itu contohnya apa? Tadi PHP atau aplikasi berbasis web itu adalah sebuah implementasi. Nah, database itu perancangannya apa? IR diagram gitu ya. Perancangan database itu kan IR diagram. Implementasinya atau apa ya? Implementasinya apa? MySQL kan? Pakai database-nya. Jadi begitu ya. Paham nggak? Atau masih bingung? Ini urutan menuliskan judul di analisis perancangan sistem. Urutannya. Ya, Pak, paham. Paham ya? Konsepnya perancangan dulu, baru implementasi. Rich picture itu sebenarnya nggak punya notasi ya. Notasi jelas tuh nggak punya ya. Kalau di teorinya. Yang punya notasi jelas tuh BPMN sama UML. UML tuh ya ada use case, class diagram. Ada lagi yang ditanyakan? Belum ada. Jadi beres kapan kira-kira? Besok Pak. Besok? Hah? Rabu? Tanggal 20 tuh hari ini loh. Iya, Pak, tanggal 20 ini. Terus gimana? Tapi data-data kan kelompok kalian tuh lebih unggul. Kemarin sempat ketinggal ya. Ya kalian berbahagialah ya. Jadi sudah datang ke KPSDU, udah dapat data.
tinggal dimasuk-masukin ke latar belakang. Gitu ya. Terus Tinggal saran pusing bab saya, 2 ya. dia tinggal pusing bab 2. Kalau kelompoknya hotel, itu justru mereka belum punya data, ya, belum punya data hotel Ahadiyat gitu. Apalagi kelompok yang individu, si siapa namanya? Lupa, Umar, Ahmad, siapa namanya? Anwar, Umar, Anwar, sama satu lagi itu siapa sih namanya cewek itu? Yang kecil-kecil itu loh, itulah. Itu mereka belum. Siapa? Marifah. Itu baru bimbingan sekali. Ya, baru bimbingan sekali, terus saya suruh mereka gabung bikin satu topik. Ada yang nggak mau, akhirnya mau. Terus akhirnya bingung, pembimbing duanya beda-beda. Saya bilang aja, pokoknya topiknya satu aja, urusan nanti kalian mau sidangnya pembimbingnya beda, nanti gampang saling support aja. Pas satu sidang, yang dua hadir. Itu kasihan banget tuh bertiga itu katung-katungnya. Kasihan banget itu, bab satu aja belum, ngerumusin judul belum, topik belum, kasihan. Ya. Gitu. Ya, tapi saya minta kalian, karena sudah curi start duluan, ya sebetulnya kelompok kalian lebih punya peluang datanya lengkap ya. Latar belakang udah ada, bab 2 tinggal nyusun, ya tinggal datang ke perpustakaan dan lihat-lihat buku gitu ya. Gitu sih. Perpustakaan udah dibuka belum? Udah, Pak. Udah secara virtual. Terus gimana? Tapi datang ke sana kayaknya udah boleh sih pada setiap Senin sampai Jumat. Nah, terus kamu yang di Dari Bandung ke jam perpus nggak? 8 sampai jam mau ke perpus. Iya. Nawaitunya udah bagus. Semoga jadi amal. Oke. Ya udah. Paling ada lagi mau ditanya, nggak ada? Kalau Siti Iya, Hajar. Pak, itu mau lanjut yang tadi kan wifi-nya mati. Sama pakai saman ya? Iya, Pak. Siap. Ini korban internet Singapura, Indonesia juga nih. Wifi-nya sampai mati. Nggak tahu Pak, tiba-tiba wifi-nya apa? Pakai produk Telkom? Pakai IndiHome. Iya Pak, lemot. IndiHome kan lagi gangguan. Ini Pak, tadi ke manage source ya Pak ya? Ya. Terus yang tadi. Yang pertama. Yang namanya itu. Nih, HUT. Nah ini. Terus. Ya. Kopi. Terus habis itu bagian ya BPS. Nah ini di copy juga. Kok jadi di bawah lagi dianya? Berarti BPS dulu ya Pak ya? Iya ya harusnya. Berarti BPS dulu baru si. Atau nggak apa-apa, di close aja dulu, di close dulu. Sekarang mau nggak? Tuh hapus dulu. Ya. Insert citation. Insert citation. Tekan huruf APA dulu ya. Iya. Oke. Nah. Coba ke bawah yang BPS-nya. Enggak mau, Pak. Enggak. Coba di insert citation, klik lagi. Ini. Klik yang badan lagi. Enggak, itu ada add new placeholder apa? Add new placeholder. Ini.
Ah, enggak. Bukan. Kalau add new source kan itu buat baru gitu ya Pak ya? Iya, tambah baru, tambah Heeh. referensi baru. Bukan. Tidak ya. Apa di manage source-nya Pak? Terus ini yang banyak ini apa dihapus-hapusin? Oh, jangan. Kalau master list itu kan istilahnya buku-buku yang pernah kita bikin referensi. Nah, kalau current list itu berarti untuk file Word ini referensinya BPS sama Hutahean itu. Cuman itu sortnya by author. Oh iya, kalau by author mah. Coba sortnya by apa ya? Ada by apa aja? By tag, title, sama year Pak. Itu mah nggak akan berubah, berarti cuman source-nya aja kayaknya ya. Jadi sortnya nggak usah diganti Pak. Nggak usah, cuma sort mah. Triple I. Coba nanti dicari aja IEEE reference in MS Word. IEEE reference in MS Word ya Pak. Ya, mudah-mudahan di situ ada. Seharusnya mah otomatis ya. Iya, makanya tadi Ya, ngulang-ngulang. kenapa ini? Kalau di saya ada otomatis seperti itu langsung 2. Kalau barusan saya cobain deh. Iya. Baik Pak, nanti saya cari dulu di. Kalau tadi untuk daftar ya. Tadi untuk daftar referensi di bab 2 untuk analisis sistemnya. Tadi seperti yang di Salma ya. Salma udah tulis kan? Iya, baik Pak. Nah, ada rich picture, BPMN dulu. Nah, baru nanti tahap implementasi terakhir. Iya, baik Pak. Monep 1 itu sampai bab 2 kan? Iya Pak, bab 1 dan bab 2. Bab 2 juga harus sama referensinya ya tentunya. Tapi ini saya lihat belum ada ini penelitian terdahulu ya. Belum ada ya? Saya udah, cuma tadi pas Salma diperiksa sama Pak Boyin, jadi kayak ada yang salah gitu Pak, nanti mau dibetulin lagi. Biasanya dibandingkan sih, kalau itu tuh, di bab 3 tuh. Kalau Siti berarti cari yang istilahnya tentang point of sale kalau ada. Kalau tidak ada berarti penjualan pembelian. Nah, nanti ada satu lagi, cari lebih spesifik lagi, cari penjualan pembelian tapi menggunakan teknologi barcode. Iya Pak. Ada nggak? Kayaknya ada deh kakak kelas yang udah. Kalau tidak ada di kakak kelas, cari aja di yang lain. Iya Pak, nanti dicari di Oplit, biasanya banyak gitu dari PA-PA cutting yang sebelumnya. Ya, pasti banyak. Kalau penjualan pembelian apalagi. Cuma yang pakai barcode sama yang tidaknya ini yang tidaknya lebih banyak, kayak yang barcode-nya paling 1-2 orang yang saya tahu. Terus apa lagi ya di bab 2? Akuntansi tadi kayaknya udah sama Pak Boyin ya. Akuntansi mah urutannya harus kayak gimana. Sistem tadi sudah. Oke. Nanti di PHP kalau bisa sebutkan ya evolusi PHP-nya secara singkat gitu.
Misalnya dari PHP yang paling tenar aja lah, PHP 4 sekarang sedang di PHP berapa nih? Versi yang sekarang yang lagi dikembangkan PHP berapa? Yang dikembangkan sebenarnya sekarang kan ada 2 tuh, PHP versi 5 dan 7. Dengan fitur-fitur apa tuh isi menambah referensi di PHP. CI pun demikian, ya. CI itu sekarang sudah versi berapa nih? Kalau perlu, kalau misalnya teman-teman menggunakan template, misalnya pakai Bootstrap, nah, bisa ditambahkan juga di referensi. Pakainya Bootstrap berapa? Bootstrap itu apa? Kalau CSS-nya nggak usah disebutin CSS-nya, karena di dalam Bootstrap itu, di dalam Bootstrap itu sudah ada CSS-nya. Kayak gitu sih. Database-nya mau pakai MySQL, mau pakai Oracle? MySQL, Pak. Iya, Pak, MySQL. Nanti pakai JavaScript atau tidak? Pakai JavaScript atau tidak? Masih belum tahu, Pak. Jadi sebenarnya biasanya diimplementasi nanti tahunya. Kalau sekarang tahu JavaScript itu apa? Tahu JavaScript itu apa? Pak. Ya? Teh. Javana. Javana. Waduh, JavaScript. Kayaknya nanti pada saat diimplementasiin tuh baru iya ya, pakai JavaScript aja deh. Biar lebih gampang. Belum lagi nanti kenal dengan, kalau saat implementasi, mungkin teman-teman mau kursus kali ya, untuk bikin aplikasinya. Sudah senyum-senyum, kayaknya udah dapat tempat kursusan untuk implementasi. Nanti ada yang, kemarin tuh ada yang menggunakan teknologi, kalau JavaScript sebenarnya itu mah udah lama lah, ya, udah biasa gitu. Yang luar biasa tuh pakai Ajax. Itu luar biasa Ajax. Jadi kalau Ajax itu kalau PHP biasa kan, kalau misalnya kita ada form tuh ya, nah begitu disubmit itu harus pindah halaman kan, Kalau di Ajax itu nggak perlu pindah halamannya masih tetap di situ. Jadi yang memindahkan switch-nya adalah Ajax-nya. AJAX. Nantilah ketemu kayaknya kalau kalian saat develop. Ini kayaknya itu sebagai pengetahuan aja. Begitu. Ada lagi yang ditanyakan? Kalau dari saya cukup, Pak. Ini nanti itu mah implementasi. Sekarang mah nggak apa-apa lah, untuk bab 2 mah standar aja dulu untuk implementasi sistemnya. Kecuali nanti pada saat implementasi ada tambahan tadi JavaScript ataupun Ajax, perlu ditambahkan di bab 2 ya. Sekarang, baik, Pak. Iya, Pak. Gimana? Ini sudah pada ngantuk? Sarah? Salma? Iya, Pak. Masih di Bandung atau sudah pulang ke rumah masing-masing? Udah pulang, Pak. Oke. Pak Boy, ada yang mau disampaikan, Pak Boy? Kayaknya sudah tidak kuat ini. Oke, saya masih harus berjuang dan besok pagi ngajar. Sip. Udah, Mangga? Kita ngajarnya Pak Boeing, tadi saya sudah coba, harus pakai speech to text.
Ini Gimana tantangan itu? baru nih bagi prodi kita di Gimana? angkatan 2021 tuh ada anak yang tidak bisa mendengar, Pak Boy. Sehingga kita harus menggunakan teks. Speech to text pakai aplikasi apa, Pak Kas? Di Zoom ada tuh yang namanya CC. Oh, aduh, besok Zoom saya dipakai. Saya mau pakai Nggak Google Meet, nggak apa-apa. bisa ya? Hah? Pakai Google Meet nggak bisa ya? Pakai Google Meet belum ngulik. Ya paling Tadi nanti saya buka ngulik. sesi khusus lah sama anak ini. Malamnya saya bantu. Ya. Saya buka Zoom khusus paling gitu buat anak. Sebenarnya ada aplikasi, kalau mau Pak Boy silakan kunjungi webcaptioner.com. Nah, jadi dia bisa ngecek kalau Pak Boy ngomong, nanti tulisannya bisa langsung muncul. Siap. Speech to text. Speech Bisa. to text. Nanti saya kirim lah ininya. Mohon. Captioner. Ya besok mas saya kayaknya ngebuka dulu sebentar. Standar. One-on-one 4 fakultas besok. One-on-one? Iya. Oh iya. Termasuk sama FIT nanti paling ketemu Bu Astri sama Kaprodi. Oke, begitu ya. Ya. Makasih ya. Kok saya makasih? Saya yang makasih Pak Boy sudah diundang di makasih acara. Ya Pak Kasaman. Terima kasih Pak Boy, makan malamnya udah dikirim. Terima kasih ya Pak. Ya, sama-sama. Oke. Ya, assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.